kita disuruh ngakuin penjajah, ini gila. Kurang lebih itulah yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao menanggapi tentang pernyataannya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ketika adanya pertemuan kenegaraan dengan Prancis ya, yang bersama dengan Presiden Emmanuel Macron beberapa waktu lalu di Istana Negara. Dia posting sebuah video yang sebenarnya gue nonton sih, hampir semuanya, karena gue capek dengernya. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya pingin gue kayak highlight, yang buat gue kayak berpikir nih orang apa sih ya, harusnya nggak begini cara pikirnya. Yang pertama ya, dia mengatakan bahwa two-state solution itu bukan solusi, tapi adalah cara melegitimasi penjajahan di dunia modern. Kalau itu bukan sebuah solusi, lantas kenapa Palestina sebagai yang dijajah justru malah menginginkan hal ini terjadi gitu ya? Karena apa ya? Palestina merasa terrified. Orang-orang di Palestina merasa terrified, ketakutan gitu loh. Apakah mungkin mereka atau siapapun keluarga mereka yang jadi korban di esok harinya? Ini Palestina juga udah sampai nangis-nangis nih ya kan gitu ya. Kalau misalnya two state solution juga bukan solusi, lantas sebagai orang yang punya pendidikan, punya ilmu ya, masalah kemanusiaan dan agama, apa sih solusi yang bisa diberikan gitu ya oleh seorang Ustadz Felix Xiao? Apakah cuma ngomong-ngomong aja ini bukan solusi, itu bukan solusi, tapi nggak bisa kasih solusi? Yang kedua, bahwa dia ngomong two state solution itu bukan sebuah solusi tapi sebuah sumber masalah. Kayaknya ini Ustadz harus belajar arti kata gitu. Solusi adalah sebuah penyelesaian daripada masalah. Sumber masalah adalah akar awal mula daripada sebuah permasalahan. Permasalahannya di sini adalah Israel itu menjajah Palestina. Di mana awal mulanya mereka tuh istilahnya bertamu ke rumahnya Palestina, ngambil rumahnya Palestina, berbuat kejam, keji, terkutuk gitu ya terhadap Palestina. Itu sumber masalahnya, akar masalahnya. Sedangkan kalau two state solution di sini adalah solusi yang diberikan oleh negara-negara yang melihat, negara-negara yang memperhatikan adanya perang di antara keduanya. Di sini jelas bahwa Palestina diminta, Palestina, ya udahlah relainlah tanahmu yang segitu tuh ya, kasih ke Israel. Dan nanti aku bilang sama Israel untuk untuk berhenti berbuat jahat gitu ya. Dan Israel, kamu tuh udah tak mintain tanah sama Palestina, udah jangan jahat lagi sama Palestina. Kita berhenti, biar sama-sama saling akuin deh. Itu namanya negosiasi, berusaha mencari solusi daripada pertengkaran yang terjadi, walaupun emang awalnya yang salah si Israel. Tapi kalau misalnya nggak dicariin solusi kayak gini, nggak diminta salah satunya untuk mengalah, ya kapan selesainya? Itu yang harus dipahamin. Yang ketiga, ketika ini orang ngomong bahwa sikap Indonesia kok gitu sih? Israel tuh negara yang udah berlaku begitu buruknya gitu loh. Ngapain kita harus ngakui haknya? Ngapain kita harus begini, harus begitu? Harus dipahami, kemarin Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu bicara sebagai seorang kepala negara yang mewakili kita sebagai negara. Negara kita di sini berusaha mendamaikan dua negara yang ada. Dan nggak mungkin kan ketika kita minta Israel sama Palestina untuk berdamai, dan ketika mereka akhirnya mungkin nanti akan berdamai, justru kita yang memusuhi salah satu daripada mereka. Kan artinya kosong dong. Kita nyuruh orang berdamai tapi kita yang bertengkar akhirnya. Itu yang harus dipikir. Yang keempat, ketika mau memberikan perumpamaan tentang ibu yang diperkosa. Satu ya, cari perumpamaan yang bagusan dikit kenapa. Yang kedua, ketika andai kata nih ya, two state solution ini bisa dijalankan, maka tidak ada lagi tuh ibu yang diperkosa tetap menjadi ibu. Yeah. Ketika two state solution ini dijalankan, ibu yang diperkosa tadi dilepaskan, diberikan kepada si Israel. Udah serah lu mau diapain, ibu gue sisa yang ini dong. Yang harus pahamin di situ. Yang keempat, kelima, jangan bilang nih ya, mendalilkan dengan pembukaan UUD 45 dengan undang-undang kita itu di pembukaannya mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pahamin ya Tat,
ya. Kalau misalnya di sini negara-negara lainnya mengharapkan supaya Israel berhenti menjajah, mana salahnya gitu loh. Ya kita meminta dia berhenti penjajah karena kita tidak mau dia terus menginjak-injak namanya peri kemanusiaan dan peri keadilan begitu. Susah banget ngomongin Ustadz pakai bahasa Indonesia, mungkin kagak paham, mungkin pakai bahasa Yaman mungkin baru ngerti gitu ya. Jadi kalau Anda mendalilkan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, ya kita berusaha untuk menghapuskan penjajahan yang dilakukan Israel gitu. Dengan apa? Dengan cara apapun, termasuk two state solution gitu, termasuk dengan minta Palestina untuk ngalah gitu. Ya balik lagi, Palestina aja udah mau, ngapain lu yang repot coba ya. Dan siapa lu gitu loh yang menghakimi bahwa kalau lu mau punya ilmu agama, Tuhan aja mengampuni dosa manusianya kalau manusianya mau bertobat. Andai kata Israel sepakat dengan two state solution ini, artinya ya dia mau bertobat gitu loh. Jadi ya Tuhan aja mengampuni, kau siapa menghakimi? Yang terakhir ya, ketika wah nggak mungkin akan terjadi gitu tentang perdamaian ini dengan two state solution. Gue sering denger gitu ya para penceramah ngomong, nggak akan ada yang nggak mungkin kalau Tuhan berkehendak. Ya sama aja, kalau Tuhan berkehendak nanti mereka berhenti, ya berhenti sudah. Jadi lu adalah seharusnya orang yang punya iman, yang punya keimanan untuk meyakini kuasa Tuhan gitu. Tapi kayak orang nggak beriman gitu ngomongnya. Jadi lu bicara tentang kemanusiaan, tapi sendirinya mengabaikan kemanusiaan. Lu bersikukuh bahwa enggak, Palestina tuh harus mempertahankan dia orang punya tanah, kita nggak boleh dukungin perdamaian dengan Israel, maka kalau perdamaian dengan Israel itu sampai terjadi, kita nggak usah giniin Israel. Lu ngomong tentang kemanusiaan, tapi sisi kemanusiaan lu nggak ada sama sekali. Kalau seandainya Palestina dan Israel berkenan untuk berdamai, ya kita sebagai negara yang turut mendamaikan nggak bisa bertindak dengan kedendaman sebagai personal. Ingat itu. Bedakan statement seorang pemimpin negara dengan orang yang menilai secara personal.